Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasti sudah tidak asing lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja di rumah, tetap sehat dan gak galau. Oke, saya Lucy yang telah kalian ketahui, saya guru bimbingan konseling. Ibu mau memperkenalkan, mungkin kalian sudah sering mendengar bahkan sudah tahu tentang apa sih bimbingan konseling. Khawatir banget ada miscommunication tentang arti dari bimbingan konseling, karena biasanya khawatirnya tentang bimbingan konseling adalah polisi sekolah, jutek, galak, yang begitu-begitu ya, menyeramkan. Terus apalagi kalian khawatir dengan kata-kata ruangan BK, dipanggil BK, ngobrol dengan guru BK, konseling dengan guru BK. Oke. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sih sebenarnya bimbingan konseling. Nggak semua kok yang masuk ruang BK itu adalah orang yang bermasalah. So, nanti bisa lihat tayangannya setelah ini. Bimbingan konseling, pasti kalian udah tahu ya, udah pernah dengar kata tentang bimbingan konseling. Nah, di sini kita akan lebih jelas lagi memahami tentang arti bimbingan. Oke. Jangan setahu ya, bimbingan konseling itu cuma buat orang-orang masalah. Salah, karena bimbingan konseling itu punya dua arti. Yang pertama, bimbingan. Bimbingan itu artinya bantuan untuk upaya memahami diri dan mengembangkan potensi siswa secara mandiri. Jadi gunanya adalah untuk tahu apa sih kepribadian siswanya, apa sih potensinya, bagaimana sih karakternya, kayak gitu. Nah, kalau konseling memang bantuan dalam upaya penyelesaian masalah yang dialami siswa, sehingga siswa mengalami kondisi efektif sehari-hari yang terganggu. Jadi kondisinya terganggu, ya galau, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nah, konseling itu dibantu agar menjadi case yang normal atau kondisi efektif sehari-hari yang normal. Pola makan normal, pola tidur normal gitu ya. Jadi, bimbingan dan konseling punya arti yang berbeda, yaitu bimbingan dan konseling. Oke ya, jadi bukan cuma yang bermasalah aja yang masuk ruang BK. Paham ya? Guru bimbingan konseling itu kerjanya nggak salah-salan, nggak hanya cuma dengar cerita aja. Jadi, kita punya kode etik. Asas kerahasiaan. Nah, setiap profesi itu punya kode etik. Kalau keluar dari kode etik itu bisa dihukum dan kena sanksi. Jadi ini, yang pertama adalah asas kerahasiaan, bahwa guru BK wajib menyimpan rahasianya. Gitu ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi setiap siswa yang cerita, yang bercurhat itu memiliki keterbukaan. Apapun yang diceritakan disampaikan semuanya. Ya, kalau udah ke depan guru BK mah, di depan muka guru BK biasanya ditutupi jadi cerita, bukan dipaksa ya, tapi dengan caranya guru BK yang memberikan kenyamanan dan yang pasti kepercayaan. Gitu. Sehingga jadi punya asas kesukarelaan. Kalau sudah percaya, kalian akan sukarela untuk bercerita. Guru BK nggak akan maksa lo buat cerita, karena emang nggak boleh dan nggak akan. Karena apa? Guru BK nggak akan mempromosikan juga atau memaksakan. Udah kamu cerita aja, nggak akan. Kalau belum bisa cerita sekarang, akan ditawarkan mungkin cerita esok hari atau beberapa hari lagi, gitu. Sehingga ada asas kemandirian buat siswa. Jadi ceritanya sesuai, tentukan, kemudian nanti kita punya solusi. Solusinya otomatis juga hasil dari diskusi itu siswa juga yang nentuin mana solusi yang digunakan, mana solusi yang tepat. Tapi ini dia, ada yang namanya asas kegiatan. Dari setiap solusi pasti ada hal yang harus dilakukan atau yang namanya kegiatan. Sehingga permasalahannya atau potensinya bisa dievaluasi nanti. Jadi
Bimbingan dan konseling atau konseling itu dilakukan tidak cuma sekali, ya. Oh, ada yang namanya fungsi bimbingan dan konseling. Nah, nih, ada yang namanya pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman diri, baik karakter, kepribadian, emosi, dan tipe kepribadian kalian. Kemudian lingkungan, bagaimana lingkungannya, karena kalian perlu adaptasi kan buat lingkungan sekitar yang dari berbagai macam SMP, berbagai macam kepribadian. Dan kemudian pemahaman hidup. Jadi ada banyak rahasia-rahasia hidup yang mungkin belum kita ketahui. Kemudian ada lagi fungsi bimbingan dan konseling, yaitu pencegahan. Pencegahan masalah. Kalau menyelesaikan masalah, nggak nambah masalah atau masalahnya nggak tambah besar. Kemudian pencegahan konflik. Baik konflik sama diri sendiri atau sama konflik dengan orang lain, ya. Kemudian di pengentasan, itu maksudnya adalah penyelesaian masalah. Kalau kayak ini kalian pasti udah tahu kan? Kemudian pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan apaan? Pemeliharaan pola hidup kalian yang normal. Bagaimana tetap normal, pola hidupnya, pola makannya, pola tidurnya, ya. Dan pengembangan. Pastinya potensi yang kalian punya, yuk kita kembangkan. Jadi, fungsi bimbingan konseling ada pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pengembangan. Nih, kadang suka bete deh nih, sama hal-hal yang suka misunderstand. Yaitu yang pertama, konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Padahal enggak, setiap guru itu juga berhak dan wajib menindak siswa yang melakukan pelanggaran, gitu ya. Nah, apalagi biasanya guru BK dianggap sebagai mata-mata proses pemberian nasihat. Enggak, guru BK itu bukan menasehati. Guru BK itu nggak akan ngomong kamu tuh seharusnya, enggak. Tapi yang baik adalah kamu sebaiknya bersikap seperti apa, gitu ya. Jadi membangun kemandirian siswanya. Lalu dibatasi. Emang iya guru bimbingan konseling dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja? Enggak, apalagi kalau misalkan ada gosip, guru BK hanya yang kece aja, yang populer aja. Apalagi dibatasi guru BK hanya untuk bermasalah aja. Tidak, guru BK untuk semua orang. Lagi, melayani orang sakit, hanya melayani orang sakit dan kurang normal? Enggak, guru BK buat semua orang ya. Kemudian menyamaratakan pembicaraan masalah bagi semua klien. Guru BK paham bahwa setiap orang itu berbeda dan punya keunikan pribadi masing-masing. So, gak akan disamakan. Gitu ya. Semoga kesalahpahaman ini. Nah, buat kalian menangis di tengah hujan, ayo jangan kayak gitu ya. That moment when you're falling apart and nobody notice. Jangan kayak gitu ya. Karena kalian itu adalah penting. You are important. So, pikirkan, kalian utarakan kepada siapapun. Gak harus sama guru BK kok. Sama orang-orang yang kalian percayai. Ya. Nah, jadi masuk ke dalam guru BK cemberut, masuk ruangan BK menangis, keluarnya harus bahagia. Atau masuk ke ruangan BK udah bahagia, keluarnya harus lebih bahagia. Karena setiap orang berhak untuk bahagia. Nah, jadi ruangan BK sama seperti yang kalian lihat, homey, nyaman, sehingga kalian juga nyaman menyampaikan keluh kesah, atau kalian juga bisa nyaman menyampaikan ide-ide kalian di masa mendatang, atau keinginan-keinginan kalian belum bisa terungkapkan. Bu, saya pengen jadi artis, bu, saya pengen jadi pelukis, bu, saya pengen begini. Bukan hanya sekedar masalah, tapi kalau ada masalah, it's okay to say to me, karena kita yang pasti kamu tadi udah lihat bahwa guru BK memiliki kode etik, yaitu tidak boleh menyebarkan rahasia dan juga tidak boleh menjudge seseorang. Kalau guru BK insya Allah nggak kayak gitu. Insya Allah kita sama-sama buat cari jalan keluarnya. Oke? So, apabila ada yang kalian pikirkan
kalian ingin sesuatu ke depannya, impian ke depan, kita bicarakan sama-sama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.